Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat Indonesia? Semoga kita sehat dan bahagia selalu. Kali ini kita akan belajar soal PAS atau SAS atau UAS sumatif akhir semester 1 mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 4 kurikulum merdeka. Yuk kita simak kisi-kisi dan soalnya. Ya, nomor 1, peserta didik dapat menentukan ayat yang mengandung perbedaan tidak boleh menjadikan perpecahan dengan tepat. Ya, nomor 1, perbedaan tidak boleh menjadikan perpecahan. Nah, pernyataan tersebut sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat berapa? Apakah A ayat 1, B 13, C 15, ataukah yang D 17? Manakah jawaban yang tepat? Iya, benar sekali, jawabannya adalah yang B ya, ayat 13. Mari kita lanjut ke nomor 2, peserta didik dapat menentukan makna yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tepat. Ya, berikut yang termasuk makna yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 adalah apakah A. Allah Subhanahu wa taala menyamakan derajat semua manusia, B. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, C. Manusia hanya boleh bergaul dengan sesama golongan, ataukah yang D. Manusia harus berlomba-lomba melakukan kebaikan? Manakah jawaban yang tepat? Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Allah SWT menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal ya. Baik, kita lanjut ke nomor 3, peserta didik dapat menentukan tujuan manusia diciptakan Allah Ta'ala dengan keberagaman dengan tepat. Ya, nomor 3, manusia diciptakan Allah Ta'ala dengan keberagaman agar saling apa nih? Apakah A. mengenal, B. menguasai, C. bersaing, ataukah yang D. menghina? Manakah jawaban yang tepat? Ya, benar sekali jawabannya, agar saling mengenal. Baik, kita lanjut nomor 4. Peserta didik dapat menentukan hal yang dilarang bekerja sama antara muslim dengan non-muslim dengan tepat. Ya, seorang muslim dilarang bekerja sama dengan non-muslim yang berkaitan dengan apa? Apakah A. ibadah, B. kerja bakti, C. pembangunan rumah, ataukah yang D. gotong royong? Iya, benar sekali, jawabannya adalah ibadah ya. Jadi dilarang bekerja sama dengan ibadah. Baik, kita lanjut nomor 5, peserta didik dapat menentukan orang yang paling mulia di sisi Allah sesuai surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tepat. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang mana? Apakah orang yang paling bertakwa, B. orang yang paling beriman, C. orang yang paling sabar dan ikhlas, ataukah orang yang ahli ibadah? Manakah jawaban yang tepat? Iya, jawaban yang tepat adalah yang A ya, orang yang paling bertakwa. Baik, kita lanjut ke nomor 6, peserta didik dapat menentukan alasan surat Al-Hujurat termasuk surat Madaniyah dengan tepat. Ya, surat Al-Hujurat termasuk surat Madaniyah, artinya apa? Apakah A. ayatnya pendek-pendek, B. diturunkan sesudah Nabi hijrah ke Madinah, C. diturunkan sebelum Nabi hijrah, ataukah yang D. diturunkan di kota Mekah? Manakah jawaban yang tepat? Ya, benar sekali, jawabannya adalah yang B ya, diturunkan sesudah Nabi hijrah ke Madinah.
Yuk kita lanjut ke nomor 7. Peserta didik dapat menentukan sikap ketika ada teman yang berbeda suku, berbeda pendapat dengan kita dalam diskusi kelas dengan tepat. Ya, ketika ada teman yang berbeda suku, berbeda pendapat dengan kita dalam diskusi kelas, maka sikap kita adalah apakah A mencela, B mengejek, C menghormati, ataukah yang D membuli. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C, menghormati. Baik, kita lanjut ke nomor 8. Peserta didik dapat menentukan cara menghormati orang yang sedang beribadah dengan tepat. Sikap menghormati orang yang sedang beribadah ditunjukkan dengan cara apa nih? Apakah A tidak membuat kegaduhan, B memagari tempat ibadah, C melarang orang beribadah, ataukah yang D membunyikan klakson dengan keras? Manakah jawaban yang tepat? Iya, benar sekali jawabannya yang A ya, dengan cara tidak membuat kegaduhan, keberisikan, dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Nomor 9, peserta didik dapat menentukan sikap dengan adanya keragaman dan perbedaan di dalam kehidupan dengan tepat. Adanya keragaman dan perbedaan dalam kehidupan merupakan apa nih? Apakah A kehendak malaikat, B keinginan manusia, C terjadi sendiri, ataukah yang D kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, benar sekali jawabannya adalah yang D merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjut ke nomor 10. Peserta didik dapat menentukan panjang harokat bacaan mad tabi'i dengan tepat. Ya, bacaan mad tabi'i harus dibaca dengan panjang berapa harokat? Apakah A 2 harokat, B 3 harokat, C 5 harokat, ataukah yang D 6 harokat? Ya, benar sekali jawabannya adalah A, panjangnya 2 harokat. Baik, kita lanjut ke nomor 11. Peserta didik dapat menentukan agar seseorang dapat menghafal ayat-ayat Al-Quran dengan tepat. Ya, setiap muslim menginginkan untuk bisa menghafal ayat-ayat dalam Al-Quran. Agar seorang dapat menghafal ayat-ayat Al-Quran, maka perlu dilakukan apa nih? Caranya bagaimana nih? Apakah A berwudu sebelum baca Al-Quran, B membaca Al-Quran bersama saudara, C membaca Al-Quran secara berulang-ulang, ataukah yang D membaca Al-Quran ketika turun hujan? Iya, benar sekali jawabannya yang C ya, membaca Al-Quran secara berulang-ulang. Baik, kita lanjut ke nomor 12. Peserta didik dapat mengelompokkan hukum tajwid pada huruf hamzah dan ha dengan tepat. Hamzah dan ha termasuk huruf apa nih? Apakah A idhar, B idgham biguna, C biguna, ataukah yang D iqlab? Iya, benar sekali jawabannya adalah huruf idhar. Yuk kita lanjut ke nomor 13. Peserta didik dapat menentukan dan mengelompokkan hukum tajwid lafaz dunia dengan tepat. Ya, lafaz dunia adalah contoh bacaan apa nih? Apakah A izhar kilmi, B idgham biguna, C idgham bila guna, ataukah yang D ikhfa? Ya, benar sekali jawabannya adalah izhar kilmi. Nomor 14, disajikan beberapa nama. Peserta didik dapat menentukan nama yang termasuk asma Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tepat. Ya, nomor 14, perhatikan nama-nama berikut. 1. Al-Ahmad, Al-Amin nomor 2, 3 Al-Aziz, 4 As-Salam. Yang termasuk asma Allah Subhanahu wa Ta'ala ditunjukkan oleh nomor berapa nih? Apakah A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 1 dan 4, ataukah yang D 3 dan 4?
Ya, benar sekali, jawabannya adalah yang D, 3 dan 4. Al-Aziz dan As-Salam. Lanjut, nomor 15, peserta didik dapat menentukan sifat atau masa manusia bisa menjadi raja atau pemimpin di dunia dengan tepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha merajai, manusia bisa menjadi raja atau pemimpin, namun hanya bersifat apa nih? Apakah sementara, B selama hidup, C selamanya, ataukah yang D selama 7 turunan? Ya, jawabannya adalah sementara. Lanjut, nomor 16, peserta didik dapat menentukan keuntungan bagi orang yang mengamalkan Asmaul Husna Al-Qudus dengan tepat. Ya, orang yang mengamalkan Asmaul Husna Al-Qudus maka ia menyukai perilaku apa nih? Apakah A, bekerja keras, B, suka belajar, C, suka menolong, D, suka selalu menjaga kebersihan. Ya, benar sekali, jawabannya adalah yang D, selalu menjaga kebersihan. Lanjut, nomor 17, peserta didik dapat menentukan sifat Allah yang diteladani agar mendapat ketenangan jiwa dengan tepat. Pak Zainuddin selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak membaca Al-Quran agar mendapat ketenangan jiwa. Ia meneladani sifat Allah apa nih? Apakah A, Al-Mu'min, B, Al-Aziz, C, Ar-Rahim, D, As-Salam? Adakah jawaban yang tepat? Iya, benar sekali, jawabannya adalah yang A, Al-Mu'min. Nomor 18, peserta didik dapat menentukan Asmaul Husna yang memiliki arti Allah SWT Maha Suci dengan tepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci adalah arti dari apa nih? Apakah A, Al-Mu'min, B, Al-Aziz, C, As-Salam, ataukah yang D, Al-Qudus? Iya, jawabannya adalah Al-Qudus. Allah SWT Maha Suci. Lanjut, nomor 19, peserta didik dapat menentukan sikap supaya selamat dunia akhirat dengan tepat. Supaya selamat dunia akhirat, kamu harus menjaga hati supaya tetap apa nih? Apakah tetap merah, hitam, berkilau, atau bersih? Ya, jawabannya adalah tetap bersih, yang D. Lanjut, nomor 20, peserta didik dapat menentukan Asmaul Husna yang memiliki arti Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha merajai dengan tepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha merajai merupakan arti dari apa nih? Apakah A, As-Salam, B, Al-Qudus, C, Al-Malik, ataukah yang D, Al-Mu'min? Iya, tepat sekali, jawabannya adalah Al-Malik. Lanjut, nomor 21, peserta didik dapat menentukan jumlah huruf idhar dengan tepat. Ya, huruf idhar ada berapa nih? Apakah A, 1, B, 4, C, 6, ataukah yang D, 2? Iya, benar, jawabannya adalah ada 6. Lanjut, nomor 22, peserta didik dapat menentukan hukum tajwid apabila ada tanwin bertemu huruf ghain dengan tepat. Apabila ada tanwin bertemu huruf ghain, maka dibaca apa nih? Apakah A, idhar, B, idgham bi gunnah, C, idgham bila gunnah, ataukah yang D, ikhfa? Ya, jawaban yang tepat adalah yang A, idhar. Nomor 23, peserta didik dapat menentukan jumlah nama-nama Allah yang baik dengan tepat. Nama-nama Allah yang baik berjumlah berapa nih? Apakah A, 100, B, 25, C, 10, ataukah yang D, 99?
Ya, benar sekali, jawabannya adalah yang D, 99. Nomor 24, peserta didik dapat menentukan hukum tajwid apabila ada nun sukun bertemu huruf ya dengan tepat. Apabila ada nun sukun bertemu huruf ya, maka hukum bacanya adalah apa? Apakah A, idhar, B, idgham biguna, C, idgham bila guna, ataukah yang D, guna? Manakah jawaban yang tepat? Ya, jawaban yang tepat adalah yang B, idgham biguna. Lanjut nomor 25, peserta didik dapat menentukan sikap terhadap perbedaan dengan tepat. Ya, terhadap perbedaan kita harus apa nih? Apakah A, menentangnya, B, membiarkannya, C, menghargainya, ataukah yang D, membuangnya? Ya, benar sekali, jawabannya adalah yang C, menghargainya. Lanjut nomor 26, peserta didik dapat menentukan contoh perilaku baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tepat. Berikut ini contoh perilaku baik kepada Allah Subhanahu wa taala yang tepat, kecuali apa nih? Apakah A, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, B, kufur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, C, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah yang D, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena di situ ada kata kecuali, berarti yang bukan ya. Jawabannya adalah yang B, kufur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut nomor 27, peserta didik dapat menentukan contoh perilaku baik kepada sama manusia dengan tepat. Berikut ini contoh perilaku baik kepada sama manusia yang tepat, kecuali apa? Apakah A, tidak meremehkan orang lain, B, suuzon kepada orang lain, C, bertutur kata yang lembut dengan orang lain, ataukah yang D, menghargai usaha orang lain? Iya, benar sekali, karena di situ ada kata kecuali, berarti yang bukan ya. Jawabannya adalah yang B, suuzon atau buruk sangka kepada orang lain. Baik, kita lanjut nomor 28, peserta didik dapat menentukan contoh perilaku baik kepada alam sekitar dengan tepat. Ya, berikut ini contoh perilaku baik kepada alam sekitar yang tepat, kecuali ada kata kecuali lagi. Apakah A, tidak mengotori lingkungan, B, merawat tanaman dengan baik, C, menebang pohon sembarangan, ataukah yang D, membersihkan lingkungan? Ya, jawaban yang tepat adalah yang C, menebang pohon sembarangan. Lanjut nomor 29, peserta didik dapat menentukan contoh perwujudan dari toleransi dengan tepat. Sikap terbaik dalam keragaman dan perbedaan adalah saling menghargai dan menghormati yang dikenal dengan toleransi. Berikut ini merupakan contoh perwujudan dari toleransi, kecuali yang mana nih? Apakah A, memberikan kebebasan kepada orang lain, B, mengakui hak setiap individu, C, menghormati keyakinan orang lain, D, saling acuh tak acuh antar sesama? Ya, jawabannya adalah yang D, saling acuh tak acuh antar sesama. Lanjut nomor 30, peserta didik dapat menentukan surat dalam Al-Quran yang berisi penegasan bahwa tidak ada kompromi dalam hal akidah atau keimanan. Juga tidak boleh ada kerjasama yang mencampur baurkan dua akidah dan ibadah yang berbeda dengan tepat. Ya, penegasan bahwa tidak ada kompromi dalam hal akidah atau keimanan, juga tidak boleh ada kerjasama yang mencampur baurkan dua akidah dan ibadah yang berbeda dijelaskan dalam Al-Quran. Surat apa nih? Apakah A, Al-Kafirun, B, Al-Kausar, C, Al-Alaq, atau D, An-Nasr? Ya, jawabannya adalah yang A, surat Al-Kafirun. Lanjut nomor 31, peserta didik dapat menentukan arti ayat ke-6 dalam Al-Quran surat Al-Kafirun dengan tepat.
Ya, ayat ke-6 dalam Quran surat Al-Kafirun berikut ini, lakum dinukum waliyadin, memiliki arti apa nih? Apakah A, untukmu agamamu dan untukku agamaku? Atau yang B, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah? Atau yang C, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah? Dan yang D, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah? Maka jawabannya adalah yang mana? Iya, jawabannya adalah yang A ya. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Yuk kita lanjut. Nomor 32, peserta didik dapat menentukan arti ayat ketiga dalam Al-Quran surat Al-Kafirun dengan tepat. Ya, ayat ketiga dalam Al-Quran surat Al-Kafirun berikut ini, wala antum abiduna ma a'bud. Nah, memiliki arti apa nih? Apakah A, untukmu agamamu dan untukku agamaku? Atau yang B, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah? Atau yang C, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah? Atau yang D, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah? Maka jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang C, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Lanjut nomor 33, peserta didik dapat menentukan arti ayat ke-1 dalam Al-Quran surat Al-Kafirun dengan tepat. Ya, ayat ke-1 dalam Al-Quran surat Al-Kafirun berikut ini, qul ya ayyuhal kafirun. Nah, memiliki arti apa nih? Apakah A, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir? Atau yang B, untukmu agamamu dan untukku agamaku? Atau yang C, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah? Atau yang D, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah? Jadi jawaban yang tepat yang mana? Iya, jawaban yang tepat adalah yang A ya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Nah, itu dia jawabannya. Baik, kita lanjut ke nomor 34. Peserta didik dapat menentukan arti ayat kedua dalam Al-Quran surat Al-Kafirun dengan tepat. Ya, ayat kedua dalam Al-Quran surat Al-Kafirun berikut ini, la a'budu ma ta'budun. Nah, memiliki arti apa nih? Apakah A, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir? B, untukmu agamamu dan untukku agamaku? Atau yang C, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah? Ataukah yang D, kamu bukan penyembah apa yang aku sembah? Jadi jawaban yang tepat yang mana? Iya, jawaban adalah yang C ya. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Baik, kita lanjut. Nomor 35. Peserta didik dapat menentukan arti ayat keempat dalam Al-Quran surat Al-Kafirun dengan tepat. Ya, perhatikan ayat keempat dalam Al-Quran surat Al-Kafirun berikut ini. Wala ana abidum ma abadtum wala ana abidum ma abadtum. Nah, memiliki arti apa nih? Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, B, untukmu agamamu dan untukku agamaku, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Atau yang D, kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Manakah jawaban yang tepat? Ya, jawaban yang tepat adalah yang C, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Baik, kita lanjut. Nomor 36, peserta didik dapat menentukan istilah dari kedewasaan bagi seorang muslim yang ditandai dengan keluar mani atau mimpi basah pada laki-laki dan ditandai dengan keluar haid bagi perempuan dengan tepat. Ya, kedewasaan bagi seorang muslim yang ditandai dengan keluar mani atau mimpi basah pada laki-laki dan ditandai dengan keluar haid bagi perempuan disebut apa nih? Apakah A, baligh, B, anak-anak, C, manula, ataukah yang D, batita? Ya, jawabannya adalah A ya, baligh.
Yuk kita lanjut ke nomor 37. Peserta didik dapat menentukan cara menghilangkan hadas besar dengan tepat. Seorang manusia yang mengalami mimpi basah sedang berhadas besar. Cara menghilangkan hadas besar dilakukan dengan apa nih? Apakah A. Mandi wajib, B. Tayamum, C. Membasuh sebanyak 7 kali, ataukah yang D. Berwudu? Manakah jawaban yang tepat? Iya, benar sekali, jawabannya adalah mandi wajib. Baik, kita lanjut ke nomor 38. Peserta didik dapat menentukan penyebab hadas besar dengan tepat. Ya, hadas besar merupakan suatu hadas yang dapat disucikan dengan melakukan mandi wajib. Nah, hadas besar disebabkan oleh apa nih? Apakah A. Jilatan anjing, B. Mimpi basah, C. Buang angin atau kentut, ataukah yang D. Memegang kotoran cicak? Manakah jawaban yang tepat? Ya, jawaban tepat adalah mimpi basah. Baik, kita lanjut. Nomor 39. Peserta didik dapat menentukan tanda seorang perempuan dikatakan sudah balik dengan tepat. Ya, seorang perempuan dikatakan sudah balik apabila ia telah mengalami apa nih? Apakah A. Mimpi basah, B. Keluarnya sperma, C. Haid, atau yang D. Keluarnya urin? Ya, benar sekali, jawabannya adalah mengalami haid, ya, yang C. Baik, kita lanjut. Nomor 40. Peserta didik dapat menentukan yang tidak termasuk tata cara dalam melakukan mandi wajib dengan tepat. Berikut ini yang tidak termasuk tata cara dalam melakukan mandi wajib, yaitu yang mana? Apakah A. Mencuci telapak kaki, B. Mencuci alat kelamin dengan tangan kanan, atau yang C. Menuangkan air pada anggota badan, atau yang D. Berwudu sempurna? Iya, jawabannya adalah yang B, ya, mencuci alat kelamin dengan tangan kanan, harusnya dengan tangan kiri. Baik, kita lanjut. Nomor 41. Peserta didik dapat menentukan larangan bagi orang berhadas besar dengan tepat. Ya, berikut ini merupakan larangan bagi orang berhadas besar yang tepat, kecuali A. Nih, apakah A. Sholat, B. Sujud syukur, C. Membaca Al-Quran, ataukah yang D. Mendengarkan murotal? Iya, jawabannya adalah yang D. Mendengarkan murotal. Nomor 42. Peserta didik dapat menentukan tanda-tanda usia seorang anak telah balik menurut hasil kajian para ulama fikih dengan tepat. Berikut ini tanda-tanda usia seorang anak telah balik menurut hasil kajian para ulama fikih, yaitu yang mana nih? Apakah A. Mimpi basah dan haid, B. Tumbuhnya rambut di bagian tertentu dan haid, C. Mimpi basah dan tumbuhnya kumis, D. Tumbuhnya rambut di bagian tertentu dan tumbuhnya kumis? Manakah jawaban yang tepat? Ya, jawabannya adalah yang A, ya, mimpi basah dan haid. Lanjut, nomor 43. Peserta didik dapat menentukan arti hijrah secara bahasa dengan tepat. Ya, hijrah secara bahasa memiliki arti apa nih? Apakah A. Berjalan, B. Meninggalkan, C. Belajar, ataukah yang D. Berubah? Iya, benar sekali, jawabannya adalah meninggalkan. Lanjut, nomor 44. Peserta didik dapat menentukan beberapa hal yang membuat Nabi Muhammad memutuskan hijrah dengan tepat. Nabi Muhammad memutuskan hijrah karena beberapa hal berikut ini, kecuali apakah A. Dakwah Rasulullah SAW di Mekah kurang berkembang, B. Peristiwa Baiat Aqobah, C. Perintah Allah SWT untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad SAW, ataukah yang D. Banyak yang membenci Rasulullah SAW? Hati-hati, ada kata kecuali. Iya, jawaban yang tepat adalah yang D. Banyak yang membenci Rasulullah. Lanjut, 45. Peserta didik dapat menentukan asal dan tujuan kota Nabi Muhammad SAW hijrah dengan tepat.
Ya, Nabi Muhammad hijrah dari kota mana ke kota mana nih? Apakah A. Madinah ke Mekah, B. Madinah ke Yaman, C. Mekah ke Madinah, atau yang D. Mekah ke Yerusalem? Iya, jawabannya adalah yang C. Mekah ke Madinah. Lanjut 46, peserta didik dapat menentukan rencana yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad ketika pemuda Quraisy hendak mencelakai Nabi Muhammad dengan tepat. Ya, rencana apa yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad ketika pemuda Quraisy hendak mencelakai Nabi Muhammad? Apakah A. Nabi Muhammad bersembunyi di kamar, B. Ali bin Abi Thalib menggantikan tidur di kasur Nabi Muhammad, C. Ali bin Abi Thalib menghadang para pemuda di depan rumah Nabi Muhammad, D. Nabi Muhammad bersembunyi di rumah Ali bin Abi Thalib? Manakah jawaban yang tepat? Iya, jawaban yang tepat adalah yang B. Ali bin Abi Thalib menggantikan tidur di kasur Nabi Muhammad. Lanjut 47, peserta didik dapat menentukan orang yang pertama kali diberitahu oleh Nabi Muhammad ketika akan berhijrah dengan tepat. Ketika akan berhijrah, yang pertama kali diberitahu oleh Nabi Muhammad adalah siapa nih? Apakah A. Ali bin Abi Thalib, B. Khadijah, C. Abu Bakar, ataukah yang D. Abdullah bin Uraikid? Manakah jawaban yang tepat? Ya, jawaban yang tepat adalah yang C, ya, Abu Bakar As-Siddiq. Lanjut nomor 48. Peserta didik dapat menentukan lama Nabi Muhammad dan Abu Bakar menginap di Gua Syur dengan tepat. Nabi Muhammad dan Abu Bakar menginap di Gua Syur selama berapa malam? Apakah A. 4 malam, B. 3 malam, ataukah yang C. 2 malam, atau yang D. 1 malam? Ya, jawabannya adalah 3 malam. Lanjut 49, peserta didik dapat menentukan pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad dan Abu Bakar ketika pemuda Quraisy hendak mencarinya di dalam gua dengan tepat. Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad dan Abu Bakar ketika pemuda Quraisy hendak mencarinya di dalam gua. Nah, pertolongan tersebut adalah apa nih? Apakah A. ada 2 ekor burung di dalam gua, B. di depan gua ada sarang laba-laba, C. ada kambing di depan gua, ataukah yang D. ada sarang laba-laba di depan gua dan 2 ekor burung dara? Manakah yang tepat? Iya, jawabannya adalah yang D. ada sarang laba-laba di depan gua dan 2 ekor burung dara. Baik, kita lanjut. Nomor 50, peserta didik dapat menentukan nama seorang yang bertemu Nabi Muhammad ketika perjalanan dari Mekah ke Madinah namun berniat buruk, tapi kemudian berubah menjadi pelindungnya dengan tepat. Ketika perjalanan dari Mekah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan seseorang yang berniat buruk, tetapi kemudian berubah menjadi pelindungnya, yaitu nama siapa? Apakah A. Amir bin Fuhairah, B. Suraqah, atau C. Abdullah bin Uraikid, atau yang D. Asma? Manakah jawaban yang tepat? Iya, jawabannya adalah Suraqah. Ya, demikian pembahasan soal PAS Pendidikan Agama Islam kelas 4 semester 1. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.